Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang gelombang bunyi, ya. Gelombang bunyi itu merupakan salah satu gelombang mekanik. Gelombang mekanik artinya memerlukan medium untuk menyalurkan gelombangnya, memerlukan medium dalam perambatan gelombangnya, baik cair, padat maupun gas. Dan juga gelombang bunyi merupakan gelombang longitudinal, artinya arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Baik, bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa, di luar angkasa itu tidak bisa merambat bunyi di sana, ya. Bunyi dapat diterima tergantung dengan frekuensi, amplitudo maupun dengan bentuk gelombangnya, ya. Jadi kan syarat terjadinya bunyi itu ada sumber, ada medium, ada penerima, baru bunyi bisa terdengar. Oke, untuk kecepatan merambat bunyi itu tergantung mediumnya, ya. Padat, air, gas. Dan di sini ternyata nanti akan dijelaskan tergantung terhadap kerapatan dari medium tersebut. Padat lebih besar dari cair, air lebih besar dari gas. Karena benda padat, medium yang padat itu kerapatan partikelnya lebih rapat daripada cair maupun gas. Untuk manfaat bunyi, di sini nanti diberikan informasi khusus tentang gejala, peristiwa, atau identitas suatu benda. Jadi itu salah satu manfaat dari bunyi. Baik, untuk penentu bunyi, di sini saya tampilkan eksperimen virtual di pad, ya. Kalian bisa membukanya, bisa mencoba membukanya, ya. Kalau penasaran di laptop, ya, yang terkoneksi internet agar mudah seperti itu, ya. Bisa coba-coba, tidak apa-apa. Untuk frekuensi dan tinggi nada. Nah, tinggi rendahnya nada itu tergantung frekuensi. Frekuensi itu apa? Banyaknya gelombang dalam 1 detik. Satuannya hertz, ya. Jadi kalau nada itu bunyi yang frekuensinya teratur, ya. Frekuensinya teratur gitu, ya. Desah atau noise, nah itu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Seperti mungkin di stadion itu kan suara orang ramai. Jadi di sana bunyinya tidak teratur, ya. Oke. Untuk frekuensi itu dibagi menjadi 3 berdasarkan untuk yang terdengar oleh manusia. Untuk frekuensi infrasonik itu tidak dapat didengar manusia, ya. Karena frekuensinya di bawah ambang terendah dari frekuensi yang bisa didengarkan oleh manusia. Untuk manusia sendiri, rentang frekuensi yang dapat didengar itu sekitar 20 Hz sampai 20.000 Hz, ya. Dan ultrasonik, nah ini di atas ini. Di atas 20.000 Hz, ya. Tidak bisa didengar karena frekuensi tinggi otomatis panjang gelombangnya pendek, ya. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, ini masih ada pad, ya. Di sana ada orangnya seperti itu. Jadi bisa dieksplor, ya. Jadi saya hanya menunjukkan gambar eksperimen virtualnya. Baik. Nah, di sini saya tunjukkan untuk gelombang ultrasonik. Di situ pemanfaatan gelombang bunyi itu sendiri dapat menggunakan sonar, ya, sound navigation and hanging atau teknik pulsa gema. Kemudian untuk pengujian material, kemudian juga contoh binatang yang mampu mendengar frekuensi ultrasonik itu ada anjing, ada kelelawar, dan bisa kalian cari sendiri yang banyak, ya. Aplikasi ultrasonik, ya, termasuk yang saya tampilkan di sini. Oke. Termasuk dalam bidang kedokteran itu ada USG. Nah, untuk kuat atau lemahnya nada itu tergantung amplitudo, ya. Amplitudo nanti hubungannya sama energi gelombang, ya, seperti itu, ya.
makin besar amplitudonya, berarti makin kuat bunyi yang dihasilkan karena makin besar energinya ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian langsung di sini efek Doppler ya. Seharusnya efek Doppler itu mungkin di akhir-akhir ya. Jadi untuk efek Doppler itu, jadi frekuensi itu bisa berubah karena gerak relatif dari sumber maupun pengamatnya ya. Kalau pengamat dan sumber sama-sama diam, ya berarti frekuensi sama. Seperti itu ya. Di sini hanya tergantung dengan kecepatan dari gelombang sumber itu sendiri ya, tidak terpengaruh oleh gerak keduanya. Tapi kalau kalau bergerak salah satunya, nah di sini ada perbedaan. Kalau sama-sama mendekat, nah, bisa jadi pasti frekuensi yang didengar lebih besar daripada yang dari frekuensi sumbernya ya. Analoginya seperti itu ya. Bisa dilihat di videonya mungkin. Nah, seperti ini ya. Kalau sumber dan pendengar saling mendekati, nah, kecepatan untuk pendengar itu bernilai positif, kecepatan sumber itu bernilai negatif. Di sini kenapa? Di sini kan sumber itu yang sebelah kanan, dia bergerak ke arah kiri, maka dia negatif. Sedangkan untuk pendengar kecepatannya itu ke kanan sehingga positif. Nah, ini rumusnya sebenarnya bisa dibolak-balik ya. Tapi konsepnya harus kena gitu ya. Konsepnya harus kena. Intinya, jadi kalau yang bagian atas pembilangnya itu ditambah, sedangkan penyebutnya dikurang, berarti nanti hasilnya pasti lebih besar pembilangnya. Kalau dikali dengan Fs, frekuensi sumber, nanti bakal Fp-nya yang diterima frekuensinya akan semakin tinggi. Karena saling mendekati. Seperti itu ya. Ya, seumpamanya sumbernya tidak bergerak ya 0 gitu ya. Fs-nya 0. Ini contoh soalnya. Kalau saling menjauhi, bukan saling menjauhi ya. Di sini yang pendengarnya mendekati sumber, tapi sumbernya juga bergeraknya satu arah dengan dengar. Jadi ya ini tergantung cepat mananya, seperti itu ya. Oke. Kalau yang sumbernya lebih cepat ya nanti akan Fs-nya akan semakin cepat, semakin besar, sehingga nanti penyebutnya akan semakin besar ya. Pembilang itu yang pecahan yang bagian atas ya, penyebut itu yang bagian bawah ya, tahulah seperti itu. Oke, hasilnya ini contoh soalnya, bisa dicoba ya. Nah, kalau ini saling menjauhi, kalau saling menjauhi yang pembilangnya dikurangi yang pembilangnya dikurangi ke arah kiri, yang Fs-nya ke arah kanan. Jadi yang atas makin kecil, yang bawah makin besar. Ya nanti frekuensi yang didengar oleh pendengar itu akan semakin kecil, ya seperti itu. Semakin kecil, lebih kecil dari frekuensi sumber. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Kemudian cepat rambat bunyi. Tadi sudah saya katakan cepat rambat bunyi itu tergantung dengan mediumnya. Untuk medium zat padat, itu cepat bunyinya akar dari modulus Young per massa jenis medium zat padat itu sendiri. Kalau di bukunya, itu di halaman berapa ya? Ayo dibaca nggak bukunya? Di halaman 233 ya. Ya, sekitar halaman itu terkait dengan cepat rambat bunyi. Dan juga untuk cepat rambat bunyi dalam zat cair, di sini merupakan akar dari modulus bulk dibagi dengan massa jenis zat cair. Modulus bulk ini apa? Sama seperti modulus Young, ya, cuman di sini di dalam zat cair. Nah, modulus bulk itu besaran fisis yang menyatakan perbandingan tekanan yang dikerjakan pada bahan zat cair itu, ya. Sehingga
nanti ada perubahan fraksional volume bahan tersebut, ya. Seperti itu. Nah, kalau bisa dilihat penjelasannya di halaman 232. Jadi di sini tergantung karakteristik dari zat cair itu sendiri. Untuk cepat lambat bunyi dalam gas, di sana kecepatan itu sama dengan akar dari gamma P0. Nah, P0 itu apa namanya? Tekanan dasar, tekanan standar. Nah, di sana tekanan dasar merupakan perkalian dari R, yaitu tetapan umum gas, dikali dengan suhu mutlak gas tersebut, dibagi dengan massa molekul relatif gas. Nah, sumber bunyi itu bisa gitar, suling, biola, trompet, senar, dawai, dan lain sebagainya, ya. Pokoknya benda yang bergetar itu bisa menghasilkan bunyi. Benda yang bergetar itu menggetarkan udara di sekitarnya, ya. Dan kemudian udara di sekitarnya itu tentunya akan meneruskan getarannya, meneruskan energinya ke sekitarnya lagi, sehingga ada yang sampai menyentuh gedang telinga manusia. Nah, nanti terdengarlah bunyi tergantung frekuensinya, sehingga nanti bisa diterjemahkan, bisa terdengar atau tidaknya. Oke. Nah, untuk senar, kan ini ada gitar ya contohnya. Ada gitar. Di sana itu ada nada dasar. Nada dasar harmonik pertama. Ujung sama ujung digetarkan bolak-balik membentuk satu perut, ya. Membentuk satu perut, sehingga yang terjadi adalah setengah lambda. Sehingga F0 nada dasar harmonik pertama, ya, itu P per 2L, seperti itu. Untuk nada atas pertama artinya 1 lambda, L-nya panjangnya itu 1 lambda, sehingga lambdanya sama dengan L, maka P-nya maksudnya frekuensi nada atas pertama itu V per L, ya, seperti itu. Sama dengan nada yang selanjutnya, ya, setiap nadanya ditambah dengan setengah lambda, ya. Berarti nada atas kedua itu 3 per 2 lambda, seperti itu. Sehingga lambda, ya, 3 per 2 lambda, sehingga karena tadi L-nya itu tetap, sehingga L-nya kan tetap, ya. L-nya nggak akan nambah panjang, enggak. Tapi di sini perubahan panjang gelombangnya. Perubahan panjang gelombang akan mengakibatkan perubahan frekuensi juga, seperti itu. Kalau panjang gelombangnya semakin pendek, maka nadanya akan semakin tinggi karena di situ frekuensinya semakin besar, ya, seperti itu. Baik, ini untuk resonansi pada senar, perbandingan antara nada dasar, nada atas pertama, dan selanjutnya. Oke, kalau menghitung jumlah perut bisa dilihat dari gambar ini, ya. Ya, jadi untuk N, kalau N pertama berarti N-nya 0. Kalau nada pertama, bukan, maksudnya harmonik pertama, ya. Contoh nada harmonik pertama itu kan, tuh lihat, cuma 1, ya. P, perutnya cuma 1, ya kan? Di sini ini untuk jumlah perut. Kalau yang pertama karena N-nya 0, jadi ditambah 1 perut. Sedangkan kalau yang nada harmonik pertama itu simpulnya ada 2, ujung sama ujung, ya kan? Oke. Bisa dibayangkan lah. Gasnya seperti itu, ya. Lihat gambar ini. Oke, siap. Baik, untuk sekarang adalah pipa organa. Mungkin kalian penasaran pipa organa itu apa gitu, ya. Oke, sekarang kalian bayangkan aja. Jadi seruling itu termasuk pipa organa, ya.
yang ujungnya terbuka, ya seperti itu ya. Oke, baik. Dan juga ada pipa organa yang ujungnya tertutup. Gimana? Bayangkan harmonika atau yang lainnya, coba. Lonceng coba. Nah, itu bagaimana? Baik, sekarang kita ke pipa organa yang terbuka dulu ya. Jadi kalau yang terbuka itu di sana ya kedua ujungnya terbuka gitu ya. Baik, di sini jumlah kan panjang pipanya tetap ya, panjang pipanya. Di situ hanya perubahan panjang gelombangnya. Perubahan panjang gelombang, perbedaan panjang gelombang mengakibatkan perbedaan frekuensi seperti itu. Baik, jadi bisa dibaca. Oke. Ya. Ini hampir perbandingannya sama seperti yang dawai. Oke. Bedanya kalau jumlah simpul atau perut ya. Kalau yang dawai, kalau yang senar gitar tadi yang ujungnya terikat itu di situ jumlahnya berkebalikan sama yang pipa organa ujung terbuka ya. Jumlah simpulnya jadi 1 kalau yang ujung terbuka, tapi perutnya jadi 2 karena n-nya 0 harmonik pertama ya. Oke, kalau yang ujung tertutup. Nah, kalau yang ujung tertutup di sini ujungnya tertutup ya. Gitu. Maksudnya pipanya panjangnya tetap, L-nya lah istilahnya tetap, tapi di sana ujungnya tertutup sehingga akan membentuk gelombangnya itu langsung membalik ujung terbuka ke yang tertutup. Nah, di sana untuk harmonik pertama akan membentuk 1/4 lambda. 1/4 lambda. Artinya di sana akan terbentuk 1 perut dan 1 simpul. Ya, seperti itu. Baik, hanya terbentuk 1/4 gelombang, gitu ya. Oke. Nada harmonik pertama hanya terbentuk 1/4 gelombang. Nada atas pertama di sana ditambah setengahnya dari nada dasar, ya. Jadi tambah setengahnya, setengah itu berapa? 2/4. 1/4 tambah 2/4, jadinya 3/4 lambda. Oke. 3/4 lambda. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini perbandingan frekuensi alamiah atau frekuensi resonansi pada pipa organa tertutup. 1/3 banding 5 banding 7. Ya, seperti itu ya. Jadi perbedaannya sedikit lebih besar. Oke. Jumlah simpul dan perut itu sama. Nada harmonik pertama ya 1-1, perut 1, simpul 1. Kedua ya simpulnya 2, perutnya 2. Lihat nih. Kan? Perutnya 2, simpulnya juga 2 untuk yang harmonik kedua. Gitu ya. Baik. Untuk energi gelombang karena merupakan termasuk gelombang mekanik. Nah, di sini ya dia sama menggunakan energi gelombang mekanik juga. Sama dengan setengah K kali amplitudo kuadrat. K itu sendiri konstanta di sini N/M, di situ merupakan massa dikali dengan frekuensi sudut ya, frekuensi sudut yang dikuadratkan. Setengah M omega kuadrat A kuadrat sama dengan 2pi kuadrat M kali F kuadrat A kuadrat. Ini jangan dihafalkan, tapi kalau ada soal bisa dipakai, artinya harus ingat gitu ya. Tidak perlu dihafalkan banyak-banyak ya rumusnya, tapi digunakan terus, insya Allah nanti hafal dengan sendirinya. Untuk intensitas gelombang ya, intensitas gelombang itu daya per satuan luas. Daya itu energi yang ditransmisikan setiap waktunya ya, seperti itu ya. Nah, sama dengan yang kemarin, yang lalu energi gelombang maksudnya intensitas gelombang ya. Jadi perbandingan intensitasnya itu sebanding dengan jaraknya ya.
Seperti itu ya. Artinya kalau jaraknya semakin jauh dari sumbernya akan semakin kecil intensitasnya ya. Baik. Nah, untuk taraf intensitas bunyi, di sini ada istilah baru TI ya. Seperti itu. Kalau intensitas ambang pendengaran manusia itu I0 itu 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat ya. Intensitas ambang perasaan itu 1 watt per meter pangkat 2. Artinya 1 watt itu 10 pangkat 0 ya. 10 pangkat 0 itu 1 kan. Oke. Untuk intensitas bunyi yang dapat didengar manusia ya 10 pangkat minus 12 sampai dengan 1 watt per meter pangkat 2. Nah, untuk taraf intensitas bunyi itu dirumuskan sebagai TI sama dengan 10 log I per I0. I0-nya udah diketahui ya 10 pangkat min 12 watt per meter pangkat 2. Sedangkan I-nya itu ya yang diketahui apa gitu ya. Mungkin dari contoh soalnya gitu ya. Jika terdapat beberapa sumber bunyi, maka TI totalnya itu adalah TI yang diketahui taraf intensitas ditambah dengan 10 log N. N-nya itu jumlah sumber bunyinya. Seumpamanya sumber bunyinya ada 10, ya berarti log 10 ya, seperti itu. Nah, untuk taraf intensitas bunyi di suatu titik berjarak R1 adalah TI1. Sedangkan yang jaraknya R2 itu TI2. Bagaimana cara menghitung TI2 dari TI1 yang diketahui? Nah, bisa dirumuskan seperti yang ditampilkan, yaitu TI2 sama dengan TI1 ditambah 10 log dalam kurung R1 per R2 dikuadratkan. Itu ada di halaman 245. Seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir ada pelayangan bunyi. Istilah pelayangan itu bisa dikaitkan sama interferensi ya. Jadi kalau ada dua buah sumber bunyi ya, atau lebih, itu amplitudenya sama, merambatnya arahnya sama. Nah, frekuensinya itu sedikit berbeda. Frekuensi beda gitu ya. Fasenya juga mungkin ada perbedaan fase gitu ya, dikit gitu ya. Nah, nanti akan membentuk tayangan. Nah, ketika dia double, istilahnya di satu fase gelombangnya, contoh nih lihat ada gambar kan. Jadi seperti penjumlahan gelombang. Jadi kalau dia gelombangnya semakin artinya sama di situ, fasenya sama, nah akan berinterferensi ya. Interferensi konstruktif ya, seperti itu ya. Jadi semakin besar amplitudenya ya. Oke, seperti itu. Baik, sekian dari penyampaian PPT, penyampaian materi pada kali ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan baik melalui WA maupun di forum. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.